jujur padaku. Yang foto siapa di dompetmu, yang kok kamu diam begitu sayang. Jawab atau aku pergi sayang. Aku tak mau bicara sebelum kau cerita semua. Apa maumu, siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Jangan hubungiku lagi, ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku, sekarang atau tak selamanya. Jangan kira ku tak tahu, ya tak mudah kau bodohiku. Ya tolong dengarkanlah aku. Tapi sayang, masih pantaskah kau ku panggil sayang? Aku tak mau bicara sebelum kau cerita. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Nikmat dan karunia dari Tuhan jualan, sehingga kita berkumpul di ruang virtual ini dalam rangka yaitu membuat video diseminasi budaya positif di sekolah yang kita cintai ini, yaitu SDN Warangas 03. Yang mana mudah-mudahan diseminasi budaya positif yang kita canangkan ini kesemuanya dapat berjalan lancar dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurah dari bahan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita sama-sama nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkanlah kami Ahmad Sabarudin selaku CGP Angkatan ke-9 ingin memberikan diseminasi ataupun pemaparan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini, yaitu SDN Warangas 03. Tentunya dalam rangka memenuhi kewajiban daripada tugas kami selaku mahasiswa CGP Angkatan 9 di modul 1.4A9, yaitu budaya positif. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang saya buat, ya. Keyakinan kelas yang saya buat yaitu belajar serius, santai dan bahagia, semangat dan paham, saling menghargai dan tepat waktu, diselingi humor,
saling menghargai atau memiliki hak yang sama dalam berpendapat, peka dengan mikrofon, berkata dengan sopan. Ya, kita sepakati kelasnya. Ya. Terus kemudian, nah ini ya, elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif. Agenda yaitu pembukaan, kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus, pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Bapak dan Ibu sekalian, kompetensi lulusan di modul 1.4 ini, di mana modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut, yaitu guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, capaian umum dari modul 1.4 ini memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Langsung saja Bapak dan Ibu sekalian, adanya yaitu budaya positif ini kita ambil dari pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Ya, coba kita bermain imajinasi dulu ya. Dulu sebelum yang namanya budaya positif ini diterapkan di sekolah, kan Ki Hajar Dewantara sekarang merubah paradigma, ya, merubah paradigma pembelajaran itu tidak boleh menghukum siswa. Nah, kalau dulu itu kita memakai hukum behaviorisme, ya. Jadi kita boleh menghukum siswa, tapi di zaman sekarang itu tidak boleh. Sekarang pertanyaan pemantik kepada Ibu sekalian. Yang pertama, kalau seandainya hukuman itu dijalankan, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Sudah setuju? Siapa yang setuju? Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, nanti kita tanya satu-satu ya untuk keaktifannya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, dari pertanyaan pemantik ini, Bapak dan Ibu mungkin yang berimajinasi untuk menjadi kepala sekolah ataupun pengawas atau barangkali pemangku kebijakan, ini pasti sudah mempunyai gambaran tersendiri. Kalau seandainya iya, alasannya apa, dan kalaupun tidak, alasannya apa? Ya, coba kita tanya dulu satu-satu. Yang pertama, pertanyaan pemantik yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju siapa, yang tidak setuju siapa? Kalau di zaman sekarang nih, hukum yang berpihak pada Glaser nggak setuju ya, bertolak belakang dengan gender. Hukumannya apa dulu? Nah, kita membangun apa hubungan? Ya, coba, ya Ibu kita, Ibu Siti Wadani. Tergantung hukumannya. Yang tidak boleh itu hukuman fisik. Jadi ada hukuman, ada reward kalau anak itu. Jadi tetap hukuman itu berlaku untuk membangun dirinya. Contohnya, kalau menurut saya hukuman dia contohnya di kelas iseng kepada temannya lah, iseng kepada temannya. Hukumannya apa? Dia minta maaf kepada temannya itu kan membangun diri dia bahwa dia salah, itu harus mengakui kesalahannya dan minta maaf. Itu yang paling sederhana. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Ibu Siti Wardani selaku guru senior. Barangkali ada yang masukan yang lain, ini jawabannya tergantung. Jadi antara boleh dan tidak. Yang penting yang tidak boleh hukuman fisik ya, fisik. Ya,
Baik Bapak dan Ibu sekalian, di sini pentingnya saya akan membahas budaya positif di ruang virtual ini ya. Perbedaan dalam zaman dulu dan zaman sekarang itu tidak boleh menghukum fisik. Padahal kalau dulu-dulu ya guru, mungkin kita yang guru lama ada yang melempar apa namanya dapur, ada yang melempar hapusan ya. Tapi anaknya meskipun pintar bisa menghafal, kan ada yang begitu ya. Orang tuanya kalau misalnya dipengaruhi boleh, tapi itu apa namanya nggak masalah. Kalau sekarang bermasalah ya Bapak Ibu. Nah, padahal Bapak dan Ibu sekalian, hukuman ya ini konotasinya selalu apa namanya mengidentifikasi tentang keburukan negatif ya. Padahal ada hukuman tadi membangun ya, membangun. Mana contohnya ketika anak malas menghafal, silakan hafalin dulu perpustakaan, kalau nggak hafal nggak boleh pulang. Nah itu membangun ya. Itu boleh sebenarnya. Nah, di sini nanti akan dijelaskan bagaimana budaya positif yang harus kita terapkan di zaman sekarang ini. Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan di LMS yang saya rangkum ya, banyak sekali ya. Beberapa pertanyaan. Langsung saja. Nah, topik dan eksplorasi konsep. Kita bahas ya Bapak dan Ibu tentang mengenai budaya positif ini. Ya, 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2.2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. 2.3 keyakinan kelas. 2.4 yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 2,5 restitusi. 5 posisi kontrol. 2.6 yaitu restitusi, segitiga restitusi. Nah, nanti ini akan dibahas satu persatu ya. Nah, apa itu eksplorasi konsep Bapak dan Ibu sekalian? Ya. Pembelajaran 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nah, ini disiplin positif. Bapak dan Ibu lihat ada sebuah contoh di atas ya, di depan paradigma tangan mengepal. Ya. Coba lihat ada A dan B. Misalnya Bapak dan teman, Bapak dan Ibu ada bersama teman ya. Coba Bapak dan Ibu menggambarkan ada sebuah benda yang berharga di tangan Bapak dan Ibu sekalian, ya. Entah itu emas atau berlian atau sesuatu hal yang berharga, ya. Nah, sedangkan teman Ibu, teman Bapak yang B itu mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta agar memberikan benda tersebut. Dia bisa dengan membujuk, bisa dengan mengancam, bisa dengan menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala Bapak dan Ibu sekalian. Kira-kira benda yang berharga di tangan Bapak dan Ibu sekalian itu mau nggak dilepas? Tidak. Mau nggak dilepas? Tidak. Kenapa itu tidak mau dilepas? Coba Bu Lutfi. Karena itu benda saya dan di tangan saya, pastinya saya tidak akan melepas. Dengan sekuat tenaga akan saya pertahankan, apalagi kalau itu yang saya berikan adalah yang sangat mahal buat saya. Tidak akan saya lepas. Tepuk tangan dulu. Jadi sesuatu hal yang berharga yang ada di pegang tangan kita itu tidak akan kita lepas begitu saja. Meskipun berbagai macam cara orang berusaha untuk meraihnya atau merebutnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nah ini ada stimulus respon dan teori kontrol pilihannya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kita atau orang lain, kan begitu. Yang tadi sebuah contohnya ada genggaman di tangan kita. Kalau kita yang memiliki posisi kontrol, kita nggak akan mudah melepaskan itu semuanya ya. Nah, di sini coba dari stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kita coba tuh ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Nah, sedangkan teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan
konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan menang, win-win solution. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini disiplin positif kita menerapkan sebenarnya teori daripada Dr. William Glasser. Ya. Ini yang harus kita ikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Jadi mau tidak mau para pemangku kebijakan sudah membuat keputusan yang baku. Kita selaku pengikut daripada pemangku kebijakan akan menjalankan hal-hal yang telah mereka putuskan. Ya. Nah, di sini menurut teori William Glasser, ya, disiplin positif ada beberapa hal ya yang perlu kita ketahui. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi yang namanya disiplin positif, kita nggak bisa mudah terpengaruh oleh orang lain. Ya, ada kekuatan yang bersumber sangat luar biasa pada diri kita. Terus kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang dan menang. Ya. Kemudian berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, dari sini kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, makna disiplinnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian dari semua perilaku yang memiliki tujuan, ini ada teori motivasi, ya, teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal, yaitu terbentuknya keyakinan kelas. Model berpikir menang-menang, win-win solution. Ada 5 posisi kontrol. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian yang penting ya. 5 posisi kontrol ini kita selaku pemimpin harus mempunyai disiplin positif. Apa itu 5 posisi kontrol itu? Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Nah, nanti ada contoh-contohnya. Posisi sebagai penghukum, terus yang kemudian posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Yang kelima, posisi sebagai manajer. Nah, untuk membentuk 5 posisi kontrol ini, Bapak dan Ibu sekalian, memecahkan daripada setiap kasus yang ada dalam sekolah kita, ini memerlukan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi inilah yang membentuk sikap disiplin kita di sekolah. Apa itu segitiga restitusi? Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Nah, kemarin saya sudah membuat video ya, khususnya di kelas 6A dan kelas 6B, itu tentang pemecahan masalah di kelas, tentang menggunakan segitiga restitusi. Kemudian validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ada contoh-contohnya ya. Realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, ini 5 dasar kebutuhan manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita bahas lebih jauh dari contoh-contoh tadi, kita bahas dulu makna disiplin. Tadi kan disiplin positif ya. Apa sih itu disiplin, Bapak dan Ibu sekalian? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan yang mulia. Ini makna disiplin. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ya, secara gambarnya aja, karena ini
panjang ya, nanti ada secara inti-intinya saja dalam tiap slide. Nilai-nilai kebajikan universal ya, yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah ini. Yang kedua, mandiri. Ya, seorang anak atau seorang siswa itu harus bisa mandiri. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam adalah kreatif. Ini adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak dan Ibu, eksplorasi konsep. Ya, eksplorasi konsep, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, teori motivasi perilaku manusia. Ya, Dian Gosen dalam bukunya Restricting School Discipline. Ini ada yang termasuk motivasi eksternal, motivasi eksternal, dan motivasi internal. Eksternal kita sudah paham ya dengan bahasa eksternal ya. Eksternal itu luar dan internal dalam ya. Mana contohnya motivasi eksternal Bapak dan Ibu sekalian? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Nah ini. Terus kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, untuk menghargai diri sendiri. Ya, contohnya saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Lanjut aja ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, kita kan sekarang pakai kurikulumnya Merdeka ya Bapak dan Ibu ya. Kurikulum Merdeka. Apa sih itu Merdeka? Ternyata Ki Hajar Dewantara ya membuat sebuah definisi merdeka, yaitu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Nah, ya. Ini Ki Hajar Dewantara filosofinya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hukum dihukum oleh penghargaan yang tadi ya, dihukum oleh penghargaan. Nah, jadi kalau seumpamanya siswa yang merasa bersalah, kalau seandainya seorang guru memberikan hukuman, tapi dalam bentuk penghargaan, ini adalah boleh ya, dihukum oleh penghargaan. Lihat Bapak dan Ibu sekalian, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Mana itu? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, langsung saja Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah ini tindakan guru. Nah, kebanyakan ya, ini Bapak dan Ibu yang sering kita lakukan di sekolah nih, ya. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak dan Ibu kita coba ayo kita mencermati ya, mari kita berdiskusi biar topik kita hidup pada siang hari ini. Biasanya seorang guru apabila melihat siswa yang sedang melakukan kesalahan ataupun tidak mengerjakan PR, ya, ini ada hukuman-hukuman seperti ini. Mungkin kita dulu pernah melakukannya kan? Mencatat 100 kali di dalam buku. Tulis ya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah ya. Ini akibatnya siswa yang terlambat. Jadi dihukum sama gurunya menulis 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, menurut Bapak dan Ibu, kalimat seperti ini, hukuman seperti ini jatuhnya hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa atau konsekuensi? Menurut Bapak dan Ibu, Bapak, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya. Terus kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, terlambat hadir udah keliling ya lapangan. Ada juga yang kayak begitu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah ini macam-macam ya hukuman. Terus kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Lagi ngerjain tugas,
dicoret-coret lembar tugasnya ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam ya. Terus kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah ini kebanyakan sanksi-sanksi ataupun konsekuensi dari hukuman yang sering kita lakukan sebagai seorang guru. Ini tidak boleh lagi sebenarnya ya. Nah, ini sebenarnya Bapak dan Ibu yang tadi kita lihat ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Sebenarnya itu jatuhnya pada hukuman, ya, hukuman. Suruh gurunya lari lewat basket 10 kali, ya karena kamu terlambat hadir ke sekolah, itu hukuman, ya jatuhnya hukuman. Murid diminta push up 15 kali, ya karena nggak pakai masker ke sekolah ya, push up 15 kali, itu hukuman. Nah, terus kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kertas teman yang lagi ngerjain tugas dicoret-coret. Nah, itu konsekuensinya harus digantikan ya. Terus kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat pelajaran. Menggol air di meja, itu kita harus membersihin muridnya. Itu konsekuensi, ya harus bertanggung jawab. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di sini kita bisa lihat ya mana yang disebut hukuman dan mana yang patut disebut konsekuensi. Nah, lihat ini menurut Dian Pearson ya, 5 posisi kontrol. Nah, hukuman pada prinsipnya ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi namanya hukuman. Betul yang tadi dibilang oleh Ibu Siti ya, biasanya hukuman yang negatif itu sudah tidak boleh lagi. Terus kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, nggak ada hukuman fisik tapi anak dikatain bodoh, tolol. Nah, itu juga sebenarnya hukuman tapi menyakitkan hati. Ya, itu yang kadang-kadang memang anak yang kelewat nakal luar biasa ya. Ini anak nakal banget padahal baru kelas 1. Ada nggak di sini? Oh ini anak apa kucing sih ya kadang-kadang begitu ya. Sontoloyo namanya. Nah, itu. Ini ya nggak sakit fisiknya memang kita nggak menghukum tapi sakit hatinya ya. Tapi kebanyakan kalau anak kelas 1 enggak sih, nggak sakit hatinya nggak apa-apa. Biasanya yang sakit hatinya yang kelas tinggi ya. Ya, kelas tinggi dia udah bisa merasakan hati. Ya. Anak membenci kedisiplinan, ini saya hukuman, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, ini kategori hukuman. Sedangkan kategori konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak atau dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, take out. Ya. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak dan Ibu. Konsekuensi itu harus kesepakatan. Iya, ya Bu. Konsekuensi itu harus kesepakatan. Kesepakatan kita apa nih? Kesepakatan kelas. Nah, iya benar. Betul ya, konsekuensi. Iya. Tetap harus ada kesepakatan dulu. Iya. Benar, konsekuensi itu tercipta karena adanya kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh wali kelas bersama dengan anak-anaknya. Nah, itulah munculnya konsekuensi itu yang harus kita laksanakan ya. Nah, sekarang memang di zaman sekarang bagus sekalian. Benar. Kayak misalnya ada seseorang anak, ini yang patut kita ambil dari materi ini secara gambarannya begini. Ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, itu nggak boleh kita memaksa sampai kapan kamu kalau minggu depan kamu nggak bisa mengerjakan PR,
mendapatkan hukuman itu nggak boleh. Di zaman sekarang itu nggak boleh. Yang boleh begini, misalnya bapak dan ibu guru, iya, ada tugas saya. Kamu kapan bisa menyelesaikan tugas PR bahasa Indonesia? Gitu. Iya, misalnya nanti minggu depan ada pelajaran bahasa Indonesia saya mengerjakan. Oke, minggu depan catat sama kita. Kalau seandainya tidak bisa mengerjakan minggu depan PR bahasa Indonesia, apa yang harus kamu lakukan? Begitu sebenarnya, ya. Ini konsekuensi yang seperti itu. Nah, betul. Jadi memang tugas kita banyak sebenarnya di zaman kurikulum merdeka ini ya. Jadi namanya sistem pembelajaran secara merdeka itu adalah pelajaran berpihak kepada murid. Nah, jadi kita memang harus banyak interaksi kepada murid, ya. Ditujukan untuk murid seperti itu. Iya. Berfokus ke anak. Berfokus ke anak, ya. Kalau berpihak nanti anaknya negatif masa. Nah, benar. Jadi begitu, saya juga baru tahu, makanya ini sama-sama kita memberikan diseminasi pengarahan untuk budaya positif di lingkungan sekolah. Ternyata begitu memang ilmunya. Nah, Bapak dan Ibu, restitusi. Nah, ini cara penyelesaian masalah yang paling penting di sekolah, ya. Nah, segitiga, kita menggunakan konsep segitiga restitusi. Nah, ya. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Jadi sebuah proses yang harus kita lakukan, ya, bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Dan murid membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ini restitusi. Nah, ini ya Bapak dan Ibu. Identitas gagal itu adanya hukuman. Hukuman tadi yang menyakitkan bagi anak baik secara fisik maupun hati, ya. Ini identitas yang gagal kalau kita untuk menyelesaikan masalah kasus pada anak. Secara psikologis. Nah, secara psikologis seperti itu. Terus kemudian identitas yang sukses untuk untuk membentuk anak untuk mengakui kesalahannya dan memperbaiki dari hal-hal yang kurang baik. Ini adanya konsekuensi dan restitusi. Ya, konsekuensi tadi benar yang disebut oleh Ibu Siti bisa tercipta karena adanya kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itulah yang disebut sekarang di zaman Ki Hajar Dewantara ini dengan keyakinan kelas. Apa perbedaannya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Kan begitu. Kalau kesepakatan kelas, Bapak dan Ibu sekalian, kesepakatan kelas itu dibuat oleh wali kelas dan anak-anak. Setelah kesepakatan kelas itu tercipta, maka terjadilah keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu artinya sesuatu hal yang sudah ataupun akan kita lakukan. Kalau kesepakatan belum tentu dijalani begitu, ya, belum tentu dijalani oleh siswa. Bisa aja siswa itu melanggar. Ya, itu perbedaannya kesepakatan dan keyakinan kelas. Nah, ya, restitusi nanti ada nih di depan, ya. Konsekuensi dan restitusi. Sampai di sini barangkali ada yang mau bertanya dulu, biar kita ini. Ada yang mau bertanya tentang restitusi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja dulu. Ciri-ciri restitusi, ya. Ada 9 ciri setidaknya. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nanti kan kalimat-kalimatnya ada Bapak dan Ibu. Mengidentifikasi kesalahan seperti apa, memvalidasi tindakan seperti apa, membuat keyakinan seperti apa, itu ada contohnya, ya. Terus kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ciri-ciri restitusi. Lanjut aja. Keyakinan kelas Bapak dan Ibu, ya. Jadi keyakinan kelas. Oke, Bapak dan Ibu, keyakinan kelas. Tadi kita sudah sedikit bahas tentang keyakinan kelas.
Mengapa memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang tahu kenapa kita kalau pakai motor keluar harus selalu pakai helm? Mungkin untuk melindungi kepala kita iya, apabila terjadi iya. kecelakaan. Nah, betul, untuk melindungi kepala. Soalnya ada yang beda-beda, takut dilihat polisi ya. Nah, itu biasanya Pak Ali kalau ada polisi. Soalnya ada yang begini, melanggar lampu merah, ya kita belajar sambil humor aja ya. Ada polisi lewat, kamu ini ada lampu merah, kenapa masih terus saja? Kamu nggak ngeliat lampu merah? Lihat Pak, kenapa kamu terus saja? Saya agak melihat bapak di depan gitu ya. Kenapa kamu nggak pakai helm? Kan di dalam Pak, di kampung ya. Helm bukan untuk bukan di kampung aja, untuk keselamatan kalau kamu jatuh ya, begitu. Nah, benar ya, untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, ini ada ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan-pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini budaya positif yang ada di sekolah kita nih. Ya, budaya positif bisa ada di sekolah kita adanya 3 unsur. Pertama, peraturan kelas. Nah, peraturan kelas inilah yang disebut tadi kesepakatan kelas. Ya, ini kesepakatan kelas. Kita buat kesepakatan kelas, Bapak dan Ibu. Pak Ustadz, apakah Pak Guru, apakah kesepakatan kelas ini harus dibuat kelas yang tinggi? Enggak juga. Dari kelas 1 boleh. Anak-anak, kita belajar maunya apa di hari ini? Ya. Kalau di kelas kita maunya apa? Bu, nggak boleh jalan-jalan, tulis. Ya, tapi anak kelas 1 harus kita tuntun karena memang nggak bisa. Dari kelas 1 sampai kelas 6, nggak apa-apa kita buat kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas ataupun peraturan kelas kita telah buat, maka terjadilah keyakinan kelas. Kelas itu berjalannya enak, tapi kondusif, belajar enak, ya. Kita harus berkolaborasi antara guru umum dan guru bidang studi, ya. Membuat keyakinan kelas. Caranya ditempel. Ya, ditempel. Nanti apa nih yang dibawain anak-anak kalau belajar? Begitu. Kami pun CGP begitu Bapak dan Ibu sekalian. Di PPG nggak ada. Di PPG nggak ada kesepakatan kelas, tapi di CGP ada. Oh, ternyata sebelum kita belajar apa nih yang harus kita kesepakati bersama? Harus disiplin, tepat waktu masuk, nggak boleh ngobrol satu rekan. Ada kesepakatan. Protokol kolaborasi harus selalu kayak gitu. Kita sendiri kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ada, baru muncullah keyakinan kelas. Baru kemudian lingkungan positif. Nah, karena saya belajar itu membuat kesepakatan kelas dalam lingkup CGP, maka lingkungan positif dalam lingkup CGP, ya. Timbullah budaya-budaya positif yang ada dalam lingkungan mahasiswa CGP itu, ya. Itu Bapak dan Ibu gambarannya. Nah, kalau kita menerapkan hal seperti itu berarti yang muridnya, gurunya, semua stakeholder yang ada di sekolah ini mempunyai lingkungan yang positif seperti itu, ya. Oke, langsung aja ya. Seperti kebutuhan dasar manusia, ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Setiap orang pasti ingin seperti ini, betul nggak Bapak dan Ibu sekalian? Ya. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup, ya. Ini kebutuhan dasar manusia. Banyakkan manusia yang seperti ini. 5 posisi kontrol yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, pelajaran yang ke ini, yang kelima, 5 posisi kontrol yang patut kita lihat. Nah, ini ya, contoh-contoh yang tadi. Bapak dan Ibu, selaku guru ataupun selaku kepala sekolah, setidaknya kita mempunyai 5 posisi kontrol, ya. Ya, ini 5 posisi kontrol ini terbagi menjadi 3 aspek sebenarnya, ya. Dari penghukum, pembuat orang merasa bersalah, tenang, pemantau, manajer. Ini terbagi menjadi 3 secara garis besarnya. Ini yang penting sebenarnya. Nah, 5 posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum, ya. Ini menghindari hukuman. Ini adalah identitas gagal, kontrol dari luar, ya. Contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk,
menyakiti, menyindir. Nah, ini guru berbuat seperti itu ya. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini sebagai penghukum. Nah, ini kita bisa memetakan diri kita sendiri ya, Bapak dan Ibu, di mana posisi kita dari 5 kontrol ini. Sebagai penghukum, pembuat orang bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Nah, seperti itu. Alhasil, murid yang dihardik ataupun yang dikatakan kasar ini memberontak kebanyakan. Kalau kita sebagai posisinya penghukum ya, memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kalian nih kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nggak berkesan. Kalau kita sebagai guru yang mempunyai jiwa penghukum kepada murid, kebanyakan murid itu membenci ataupun nggak berkesan guru itu di mata muridnya. Gua mah dulu punya guru galak banget, waktu lagi di SD, masya Allah ya, apa kayaknya nggak berkesan. Tapi kalau misalnya kita mempunyai sifat ini, teman, pemantau, manajer, itu kayaknya berkesan terus, akan diingat terus ya. Contoh membuat orang merasa bersalah. Guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya kamu akan begini. Ibu sangat kecewa, bapak kecewa kamu melakukan begini. Ya. Nah ini membuat orang merasa bersalah. Contohnya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Nah, yang bagus mulai dari sini nih Bapak dan Ibu. Ya. Identitas berhasil atau sukses. Kontrolnya dari luar, bukan dari dalam siswa itu sendiri ya. Guru ataupun kepala sekolah bisa menganggap memposisikan diri sebagai teman. Nah, kepada sama halnya kita orang kepada anak bagusnya itu sebagai teman. Ya. Kalau sebagai teman itu anak akhirnya bisa curhat, nggak canggung sama orang tua, akrab ya. Nah, pokoknya guru buat membuat alasan-alasan untuknya. Ya. Ayolah. Demi ibu, masa tidak mau ibu bagus ya, ayolah kita sama-sama berusaha. Kalau gitu ya, ini nih, yang bagus kita sebagai 5 posisi kontrol ini mulai dari sebagai teman, pemantau dan juga manajer. Kalau manajer, nah ini kita untuk bisa menghargai diri sendiri. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini Bapak dan Ibu ya pentingnya nih. Nah, nanti kita bisa menerapkan kepada anak kita, ya. Kita mau posisi mana? Mulai dari pemaparan, setidaknya tidak jatuh kepada hukuman ini, hukum membuat orang salah. Udah mulai nggak masuk ke sini. Kita udah mulai beralih ke posisi teman ataupun memantau, lebih terlihat posisi sebagai manajer. Ibu sekalian, ini segitiga restitusi penutup ya. Nah, setelah adanya 5 posisi kontrol, yang tadi Bapak dan Ibu, segitiga restitusi ini, ya ini cara untuk melakukan kesalahan pada siswa. Ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Terus kemudian yang kedua memvalidasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan, ya. Caranya bagaimana? Caranya begini. Ketika si anak melakukan kesalahan, misalnya apa nih? Berantem ya? Misalnya berantem lah ya, anak berantem. Kita nggak boleh memfonis anak itu salah dulu. Kita bertanya dulu menstabilkan identitas. Nah, siapa yang menunggu anak-anak kita? Misalnya siapa yang anak Krisna, ya. Krisna, kamu kenapa berantem sama siapa temannya? Sama Troy ya. Krisna, kenapa kamu berkelahi sama Troy? Itu ketika kamu berkelahi sama Troy, kamu punya alasannya dong. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Itu contohnya, ya. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kalimatnya seperti itu. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pernah berkelahi. Kalau kamu berkelahi sama Troy, kamu pasti punya sebabnya dong. Kenapa sih kok kamu bisa berkelahi sama Troy? Itu namanya menstabilkan identitas. Sebenarnya tanpa segitiga restitusi ini kita mungkin sudah mempraktekannya Bapak dan Ibu. Cuma kita baru mengenal teorinya sekarang ya. Tapi kadang-kadang ada juga guru yang lu memang dasar teman, ada yang gitu ya. Terus harusnya bukan sekolah di sini di ring tinju, ada yang gitu ya. Validasi kebutuhan. Nah, setelah kita bertanya kayak begitu kepada siswa Bapak dan Ibu, terus kemudian kita bertanya kepada anaknya begini. Kamu tentu punya alasan mengapa
Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Oh iya, saya berkelahi sama Troy Bu. Itu karena Troy mengejek bapak saya, makanya saya tersinggung. Akhirnya Troy saya pukul. Nah, baru kemudian kita menanyakan keyakinan. Kalau kayak begitu berarti kamu nggak kamu nggak bisa mengontrol diri. Ya, kamu belum bisa menjalani kesepakatan yang kita lakukan. Karena di kesepakatan kelas kita itu nggak boleh berkelahi terhadap teman. Nah, nilai-nilai apakah yang telah kita sepakati? Ya, kita saling menghargai Bu, kita saling menghormati, jangan berkelahi. Nah, ya. Terus kalau kamu nggak boleh berkelahi, kamu pengen jadi seorang seperti apa? Kalau kamu berkelahi seperti ini, nah begitu itu ya. Nah, ini kan keyakinan kelas. Nah, dengan adanya segitiga restitusi ini Bapak dan Ibu, sehingga anak tidak merasa bersalah dan juga mengakui kesalahannya, serta dia mampu memperbaiki hidupnya di yang akan datang. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu sekalian materi yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan hari ini. Kira-kira sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Pas. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah pemaparan video diseminasi budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang nanti akan kita laksanakan bersama semuanya diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat kita semuanya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu CGP hebat yang saya hormati, sebagaimana yang telah tadi saya paparkan dalam video virtual yang menjelaskan tentang budaya positif yang ada di SDN Muara Kasar 3. Pada akhirnya saya di video akhir ini yaitu sedikit menyimpulkan tentang pemaparan apa yang telah saya sampaikan tadi. Bapak dan Ibu CGP hebat, perlu diketahui dalam pembuatan video budaya positif yang telah saya paparkan tadi, yang pada intinya saya yaitu menjelaskan tentang 5 hal. Ya, yang pertama yang saya jelaskan itu adalah disiplin positif. Terus kemudian yaitu yang kedua mengenai nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Yang ketiga, 3 posisi kontrol. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu segitiga restitusi. Nah, perlu kita ketahui ya, Ibu sekalian, disiplin positif yaitu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Sedangkan yaitu nilai kebajikan dan keyakinan kelas, yaitu tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Sedangkan 5 posisi kontrol, yaitu yang dimaksud adalah pemberi hukuman, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Yang keempat adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kemudian yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama, sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, disiplin positif. Nah, ini adalah bagan yang telah saya pemaparkan tadi ya. Nah, ini bagan-bagan disiplin positif yang telah saya paparkan tadi.
Langsung saja kita lihat di sini, disiplin positif dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya. Sebagai pendidik kita, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melawan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Nah, Bapak dan Ibu, terus kemudian setelah kita mengetahui makna daripada disiplin positif, kemudian yang kedua, sebagaimana tadi dalam bagan, di sini saya akan menjelaskan pembentukan keyakinan kelas, ya. Bagaimana kita bisa membentuk keyakinan kelas? Ya, secara intinya dalam kesempatan ini, secara kesimpulan yang dapat saya sampaikan, ya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas, itu pembentukan keyakinan kelas, yaitu kita buat lebih abstrak daripada peraturan, ya. Terus kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, ya. Kemudian sedikit saja agar mudah dipahami, kemudian sesuai dengan kondisi di sekolah agar mudah diterapkan. Nah, semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nah, keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Ya, kenapa yang kita buat itu keyakinan kelas? Kenapa sih tidak peraturan kelas saja yang kita buat? Nah, di sini Bapak dan Ibu, mengapa kita mempunyai peraturan ini? Ya, mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara? Nah, mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, tentu ya, ini adalah sebuah pertanyaan ya. Pertanyaan yang ada kaitannya dengan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau yang namanya peraturan biasanya itu cuma hanya dibuat saja tapi tidak bisa menerapkan dalam kehidupan. Sebagai contoh tadi, kenapa kita harus menggunakan helm pada saat berkendara? Karena tujuannya kalau kita buat pernyataan seperti itu, peraturan saja, kebanyakan nyatanya orang tidak menggunakan helm saat berkendara. Tapi kalau kita membuat keyakinan, oh iya, di saat kita menggunakan helm tentunya itu adalah membuat keselamatan bagi diri kita sendiri tatkala kita lagi diuji jatuh dari motor, yaitu untuk keselamatan kepala ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Mengapa kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kalau seandainya ini peraturan dibuat saja di kelas, tetapi kenyataannya banyak siswa yang tidak menerapkan tentang kedisiplinan itu. Makanya lebih tepatnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas inilah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar supaya siswa bisa tetap menggunakan masker dan juga tangan dengan kesadarannya sendiri. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, keyakinan kelas, khususnya saya mengajar dalam bidang PAI, ya saya mengajar kelas 6C pada saat pembuatan video virtual itu, yaitu saya saat membuat keyakinan kelas ini kebetulan lagi mengajar kelas 6C dan ini juga mungkin peraturan tidak jauh beda dengan kelas-kelas yang lain. Ya, keyakinan kelas ini yang saya buat ada 5 aspek berdasarkan kesepakatan dari anak-anak. Apa saja itu Bapak dan Ibu? Yang pertama adalah jaga kebersihan ruangan kelas. Ya, ini siswa semua harus menjaga kebersihan. Yang kedua yaitu mari membantu kapanpun kita bisa. Nah, yang ketiga yaitu taruh kembali barang di rak yang tepat. Ini biar supaya siswa tetap terus melaksanakan ya keyakinan kelas ini. Terus yang keempat,
berbicaralah dengan guru jika kamu memiliki masalah. Yang kelima, mari melakukan yang terbaik. Inilah keyakinan kelas yang saya buat dari siswa kelas 6C. Ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu 5 posisi kontrol Bapak dan Ibu sekalian ya. 5 posisi kontrol ini berlaku bagi guru dalam menghadapi murid-muridnya. Yaitu sebagai apa saja Bapak dan Ibu secara singkatnya dalam kesimpulan ini 5 posisi kontrol ya. Ini adalah sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, Bapak dan Ibu, inilah orang 5 posisi kontrol untuk menghadapi. Nah, ini ada definisinya masing-masing. Mari kita simak Bapak dan Ibu sekalian. Dari kelima posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Ya, kalau kita lihat yang tadi ini adalah struktur daripada 5 posisi kontrol yang perlu kita lakukan sebagai seorang pendidik terhadap siswanya. Yang kemudian ini adalah definisi dari 5 posisi kontrol itu sendiri. Yang pertama Bapak dan Ibu sekalian adalah posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, biasanya guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini. Guru yang hobinya menghukum siswa, ya. Contohnya seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas. Nanti Bapak dan Ibu guru catat misalnya ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja salah. Setiap hari kamu melakukan kesalahan. Nah, itu penghukum. Kamu selalu saja yang ketiga yaitu contohnya selalu. Pasti selalu yang terakhir selesai. Kalau ada siswa yang kerjaannya lambat, kamu saja setiap hari selalu saja yang terakhir menyelesaikan tugas. Ya. Ini kata-kata seperti ini mengidentifikasi bahwa guru tersebut adalah sebagai penghukum. Ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Nah, dengan caranya guru tersebut sebagai penghukum, nah itu biasanya dengan caranya dia merasa berhasil mendidik siswa agar supaya siswa itu mendapatkan hukuman ya. Tapi awas, ingat ada dampak Bapak dan Ibu sekalian. Dampaknya yaitu kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Nah, ini biasanya kalau guru sebagai penghukum, nah di sini muridnya biasanya menyimpan rasa dendam ya. Terus kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, biasanya nih kata-kata yang keluar dari ya seorang guru yang berposisi merasa bersalah, ya murid merasa bersalah, ini dengan kata seperti ini, ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, kalau saya, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu, ya. Terus kemudian, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Perasaan kamu selalu mengulang terus. Kata-kata seperti itu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Pasti orang tua kamu akan marah. Orang tua kamu akan kecewa. Nah, ya. Nah, inilah posisi guru membuat merasa bersalah. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Akhirnya mereka sebagai murid itu merasa introspeksi ya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Tetapi ini ada dampaknya ya.
jika posisi kontrol yang kedua itu membuat merasa bersalah, dampaknya apa? Murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan ya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa agresif ataupun positif. Positif di sini berupaya berhubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Sisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya guru yang berada pada posisi teman akan berkata seperti ini, ayolah bantu demi Bapak ini ya, ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingat, ya, ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman, ya meskipun seorang guru melakukan kepada murid itu sebagai teman, ada baiknya, tapi dalam hal ini, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak dan Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan, ya, dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya tindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Nah, biasanya ya. Nah, dampaknya pada dampak positif yaitu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini kalau misalnya guru menjadikan dirinya sebagai teman kepada murid. Murid akrab ya, banyak yang mendekat kepada guru. Tapi sisi negatifnya, Bapak dan Ibu guru sekalian, murid malah menjadi tergantung pada guru tersebut. Akhirnya tidak mau membuka diri kepada guru-guru yang lain. Ini banyak seperti itu. Ya. Terus kemudian 5 posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Ya, sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Nah, lihat. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, itu pemantau tuh biasanya pertanyaan seperti Bapak dan Ibu ya. Peraturannya apa? Nah, ya. Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, contohnya begini, ketika seorang murid melakukan kesalahan, ini seorang pemantau selalu berkata gini, apa yang telah kamu lakukan? Nah, ya. Terus kemudian, kalau kamu berbuat seperti itu, nanti sanksinya apa? Nah, itu ya. Nah, seorang pemantau sangat mengendalikan perhitungan, ya, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, dampaknya Bapak dan Ibu sekalian, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Yang terakhir, ini dari 5 posisi kontrol yang terakhir yaitu secara singkatnya yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya, manajer nih, membimbing ya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perlakuannya. Mendukung murid agar dapat menentukan solusi agar permasalahannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian,
bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada dua posisi tersebut bila diperlukan. Seorang manajer berkata, ya, apa yang kita yakini? Nah, kembali ke keyakinan kelas. Nah, ketika murid melakukan kesalahan, apa sih yang kita yakini kemarin dalam kesepakatan kelas? Kita harus tertib, Pak. Nah, kenapa kamu tidak tertib? Nah, seorang manajer seperti itu, ya. Apa yang kamu meyakininya? Apakah kamu meyakininya? Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, Pak, saya siap memperbaikinya. Nah, jika kamu memperbaiki ini, hari ini menunjukkan apa tentang dirimu? Oh, saya tidak berbuat baik, Pak, di kelas. Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ya, saya akan melakukan yang lebih baik lagi, Pak, tidak mengulangi kesalahan hal ini. Nah, itulah tugas seorang manajer, ya. Bapak dan Ibu sekalian, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, namun membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, dampak yang ada pada posisi manajer ini adalah murid akan bertanggung jawab mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan dari guru. Nah, ini posisi manajer. Nah, yang keempat adalah posisi 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Dari disiplin positif yang keempat, kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia adalah yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, ya, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan, yang keempat adalah kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. Bertahan hidup, contohnya mana? Nah, bertahan hidup, ya, kebutuhan fisiologis, kesehatan, rumah, makanan. Nah, kebutuhan biologis misalnya sebagai bagian dari proses reproduksi. Kemudian komponen psikologis yaitu kebutuhan akan perasaan aman. Kasih sayang dan rasa diterima. Mana contohnya? Ya, kebutuhan yaitu akan berhubungan dan koneksi sosial. Ya, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, ini penguasaan, yaitu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui, dan ya, ini ya 5 kebutuhan dasar. Nah, secara singkatnya seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, saya ulangi lagi 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat penguasaan, kelima kebebasan, yang keenam adalah kesenangan. Nah, ini adalah bagannya. Yang terakhir adalah dari 5 posisi disiplin positif, segitiga restitusi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini yang penting ya. Nah, segitiga restitusi ini adalah sebuah segitiga untuk memecahkan masalah, ya. Segitiga untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di kelas. Nah, yang pertama ini menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini adalah posternya ya. Terus kemudian ini, kalau itu logonya daripada segitiga restitusi, menstabilkan identitas ya, atau stabilis the identity. Tujuannya mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, contoh-contoh kalimat yang bisa digunakan agar anak menjadi reflektif seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya. Kita juga
bisa menyelesaikan ini. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, ya. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik dari sendiri? Nah, ini pertanyaan menstabilkan identitas. Artinya biar supaya anak tersebut tidak merasa dihukumi gitu ya, tidak merasa dihukumi. Nah, kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas seperti contoh tersebut, maka akan sangat sulit ya, akan sangat sulit bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Artinya nanti insya Allah ada perubahan bagi si anak tersebut karena kita bisa mengadamkan situasi tersebut. Agar supaya anak itu mau bercerita apa adanya, gitu ya. Nah, yang kedua Bapak dan Ibu, dari segitiga restitusi, sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validate the misbehavior. Ya. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan murid. Ya, perkataan yang bisa dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, namun akan memvalidasi kebutuhan mereka. Misalnya begini, perkataannya ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Atau kalimatnya kedua begini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau dengan kalimat seperti ini, ya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, ini contoh validasi tindakan yang salah. Yang sisi ketiganya adalah menanyakan keyakinan, seek the belief, ya. Teori kontrol menanyakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang telah kita validasi langkah 2. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan menghubungkan keyakinan antara keyakinan anak dengan keyakinan kelas seperti ini contohnya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kayak begitu. Terus kemudian nilai-nilai umum yang kita telah sepakati di kelas? Ayo, masih ingat nggak? Nah, gitu. Pertanyaan berikutnya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Itu seperti itu Bapak dan Ibu ya, dari segitiga restitusi. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah contoh saya berfoto kepada siswa yang telah melakukan contoh segitiga restitusi ya dari kasus 1 dan kasus 2. Di mana kasus 1 yaitu menceritakan ada anak yang suka tertidur di kelas yang bernama Idris. Nah, ini dia kita lakukan dengan segitiga restitusi yang videonya telah saya buat pada modul sebelumnya ya. Dan ini adalah contoh yang kasus yang kedua yang tadinya bermain bersama pada saat jam istirahat, kemudian dia berkelahi, saling ejek-ejekan atau membuli ya bapaknya, orang tuanya. Nah, kita lakukan dengan segitiga restitusi. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, terima kasih atas kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Ahmad Sabarudin, CGP Angkatan 9 DKI Jakarta, Jakarta Utara, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.